Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di mata pelajaran Matematika Peminatan bersama Ibu. Untuk pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah teorema sisa. Nah, di pertemuan-pertemuan sebelumnya sepintas sudah Ibu eh, jelaskan tentang pembagian suku banyak, di mana suatu suku banyak itu bisa dinyatakan dalam bentuk ini, fx, ini ya fx, sama dengan px kali hx ditambah sx, di mana fx-nya ini adalah suku banyak, kemudian px-nya itu adalah pembagi, dan hx-nya itu adalah hasil bagi, serta sx adalah sisanya. Ilustrasinya dalam bentuk konkret seperti ini misalkan. Misalkan di sini Ibu punya 10 buah ballpoint yang akan dibagikan kepada 4 orang anak dengan masing-masing anak mendapat ballpoint yang sama banyak. Jadi kita punya di sini adalah 10 dibagi 4. 10 bagi 4 ya. Itu sama dengan hasilnya adalah 2. Jadi masing-masing anak akan mendapatkan 2 buah ballpoint, tapi masih bersisa 2 ballpoint yang Ibu pegang. Jadi kalau 10 dibagi 4 itu hasilnya 2, tapi bersisa 2. Atau kalau dinyatakan dalam bentuk persamaan matematika itu bisa dituliskan dalam bentuk 10, ini 10 sama dengan 4 kali 2 ditambah dengan 2, di mana adalah 4 ini adalah pembaginya, 2 adalah hasil baginya, dan 2 yang ada di suku yang kedua itu adalah sisanya. Nah, berikutnya yang perlu diperhatikan ketika kita membahas teorema sisa, kalian harus memperhatikan berapa pangkat tertinggi dari pembagi dan bagaimana pengaruhnya terhadap pangkat tertinggi dari sisa. Misalkan, kalau suatu suku banyak ini dibagi dengan X, ya, bagaimana dengan sisanya? Sisanya itu pasti akan berupa konstanta, di mana konstanta ini adalah bilangan bulat. Atau bukan bilangan bulat, tapi bilangan real. Di mana konstantanya ini adalah bilangan real. Gimana kalau pangkat tertinggi dari pembaginya X pangkat 2? Ingat, ketika kita membagi suku banyak, selama si hasil pembagiannya itu masih bisa dibagi lagi, ya. Selama masih bisa dibagi, kita akan terus membaginya sampai nanti di akhir kita mendapatkan ekspresi matematika yang sudah tidak bisa dibagi lagi. Jadi kalau X kuadrat, pembagi dari suku banyak itu adalah X kuadrat, maka sisanya akan berderajat X, atau pangkat tertinggi dari sisanya akan X, yang secara umum kita akan menuliskannya sebagai AX ditambah B. Ini kan sisanya berderajat X. Pangkat tertinggi dari sisa adalah X, atau bentuknya bentuk linier. Dan ketika si pangkat tertingginya adalah X pangkat 3, maka pangkat tertinggi dari sisanya adalah X pangkat 2 dengan bentuk umum dari ekspresi matematika yang memuat bentuk kuadrat, itu adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C, seperti ini. Dan ketika si pangkat tertinggi dari pembaginya X pangkat 4, maka pangkat tertinggi dari sisanya adalah X pangkat 3, yang kalau dinyatakan dalam bentuk umum menjadi AX pangkat 3 tambah BX kuadrat tambah CX tambah D. Begitu juga secara umum. Kalau pangkat tertingginya adalah X pangkat N, berarti sisanya akan berderajat satu tingkat di bawah pangkat tertinggi dari pembagi.
Ya, berarti satu tingkat di bawah X pangkat N itu adalah X pangkat N min 1. Dan bentuk umum dari sisanya adalah AX pangkat N min 1 ditambah BX pangkat N min 2 ditambah sekian-sekian sampai suku yang terakhirnya adalah konstanta. Seperti ini ya. Itu hubungan antara pangkat tertinggi dari pembagi dengan pangkat tertinggi dari sisa. Jadi perlu diperhatikan, pangkat tertinggi dari sisa akan setingkat di bawah pangkat tertinggi dari pembagi. Kata teorema sisa sendiri, ya untuk teorema sisa yang pertama mengatakan bahwa jika fx dibagi dengan x min a, maka sisa pembagiannya adalah fa. Berarti sisa pembagiannya adalah nilai fungsi ketika x-nya sama dengan a, ya. Jadi kita harus cari dulu pembuat nolnya. Kita buktikan bersama-sama. Ingat di awal bahwa setiap suku banyak fx ya, itu bisa dinyatakan dalam bentuk pembagi px dikali hasil bagi hx ditambah dengan sisanya sx. Di sini fx sama dengan pembaginya adalah x min a, hasil baginya kita nggak tahu, hx, sisanya justru akan kita cari. Jadi kita tuliskan sx. Gimana caranya supaya ini habis atau jadi 0? Kalian harus masukkan x-nya sama dengan berapa? Iya, berarti di sini kita ambil x-nya sama dengan A. Jadi ini FA. Kalau dimasukkan kan gini jadi gini. A dikurangi A kali HA ditambah SA. Gitu kan? Jadi FA itu sama dengan ini sendiri adalah 0 dikalikan dengan H. Jadi 0 juga kan? Ditambah SA. Berarti, nah ini kita bisa lihat bahwa ketika fx dibagi x min a, maka sisa pembagiannya itu sama dengan fa, sama dengan nilai fungsinya. Untuk teorema sisa yang kedua sama seperti tadi. Berarti sekarang kita punya fx itu sama dengan ax min b kali hx ditambah sx. X-nya kita ambil berapa supaya suku yang pertama yang perkalian dari pembagi kali hasil baginya menjadi 0. Berarti kita harus ambil X-nya sama dengan B per A, gitu kan? Nanti kita akan dapatkan di sini A kali B per A dikurangi B kali HX atau HB per A gitu ya, tapi nggak apa-apa, jadi 0 ini S B per A. Berarti nanti kita akan dapatkan ini 0 ya. Jadi kita akan dapatkan FB per A itu sama saja dengan sisa pembagian dari ini. Tuh ya. Jadi sisa pembagian suatu suku banyak fx jika dibagi dengan ax min b, itu hasilnya akan sama dengan nilai fungsi ketika x-nya sama dengan b per a. Jadi intinya di sini kalian harus mencari pembuat 0 dari pembaginya. Di sini kita punya 2x pangkat 25 dikurangi 3x pangkat 16 ditambah x pangkat 4 dikurangi 4 dibagi x tambah 1. Yang ditanyakan dari soal ini adalah sisanya. Ya, jadi sisanya berapa?
Nah, kita jawab bersama-sama. Kata teorema sisa, kalau suatu suku banyak dibagi dengan X min A, maka sisanya sama dengan FA. Berarti kita cari dulu pembuat nolnya. X plus 1 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan min 1. Kita cari berarti sisa itu sama saja dengan F min 1. F-nya itu suku banyaknya. Berarti kita tinggal substitusikan negatif 1 ke dalam suku banyaknya. Kita punya 2 kali negatif 1 pangkat 25 dikurangi 3 kali negatif 1 pangkat 16 ditambah negatif 1 pangkat 4 dikurangi dengan 4. Kita punya negatif 1 pangkat 25, negatif 1, kalikan 2, negatif 2. Negatif 1 pangkat 16, 1, kalikan negatif 3, negatif 3. Negatif 1 pangkat 4 itu positif 1, kemudian dikurangi lagi dengan 4. Jadi sisanya adalah negatif 8. Soal yang berikutnya adalah 64x pangkat 5 dikurangi 12x pangkat 2 dikurangi 10 dibagi dengan 2x min 1. Kita cari tahu dulu pembuat nolnya ya. Pembuat nolnya berarti 2x min 1 sama dengan 0, dapat x-nya sama dengan 1/2. Oke, menurut teorema sisa, berarti sisanya sama dengan F1/2. Kita tinggal substitusi ke suku banyaknya. 64 kali 1/2 dipangkatkan 5 dikurangi 12 kali 1/2 dipangkatkan 2 dikurangi 10. Berarti 64 kali 1/32 dikurangi 12 kali 1/4 dikurangi 10. Sama dengan 2 dikurangi 3 dikurangi 10. Sama dengan negatif 11. Apakah bisa menyelesaikan soal ini menggunakan Horner? Iya, jawabannya bisa. Kita akan coba pakai cara Horner. Berarti tulis dulu koefisien-koefisien dari suku banyaknya ya. Ini kita punya berarti yang pertama koefisiennya adalah 64. Kemudian koefisien X pangkat 4-nya 0, koefisien X pangkat 3-nya 0, koefisien X pangkat 2-nya negatif 12, koefisien X-nya 0, konstantanya negatif 10. Oke, ditambahkan, ditambah, pengalinya berarti 1/2, turunkan ke bawah 64, kalikan 32, jumlahkan 32, kalikan 16, jumlahkan 16, kalikan 8, jumlahkan negatif 4, kalikan negatif 2, jumlahkan negatif 2, kalikan hasilnya negatif 1, jumlahkan negatif 11. Ini sisa. Ya, jadi sama ya, sisanya adalah negatif 11. Oke, selanjutnya adalah teorema sisa yang ketiga. Di teorema sisa yang ketiga disebutkan jika fx dibagi dengan x min a dikali x min b, lihat di sini pembaginya. Pembaginya adalah bentuk kuadrat ya, karena kalau x dikurangi a kali x dikurangi b dikalikan itu menjadi bentuk kuadrat. Dengan bentuk khusus yang bisa difaktorkan. Jadi ini adalah faktor dari suatu bentuk kuadrat. Maka sisa pembagiannya adalah Px tambah Q, di mana FA-nya itu adalah PA tambah Q, dan FB-nya sama dengan PB tambah Q.
Ingat, di sini kita punya setiap suku banyak fx itu bisa dituliskan sebagai pembagi dikali hasil bagi ditambah dengan sisa. Dalam hal ini, fx sama dengan pembagi, pembaginya x min a kali x min b, sisa kali hasil baginya hx, sisanya karena pembaginya berderajat 2, maka sisanya memiliki pangkat tertinggi 1. Yang kita tuliskan dalam bentuk umum biasanya AX tambah B. Tapi untuk yang ini sama Ibu dituliskannya sisanya PX tambah Q karena AB-nya sudah dipakai untuk faktornya. Nah, untuk yang pertama, kalau X-nya sama dengan A, kita punya FA. Ini kan diganti dengan A nih. Ini diganti dengan A. Ini juga sama, ganti dengan A. Ini diganti dengan A. Yang bagian sini, ini kan jadi 0 ya, sampai sini nih. Sampai sini jadi 0. Jadi kita tinggal sekarang punya PA tambah Q. Gimana kalau di sininya X-nya diganti dengan B? Sama, suku pertama jadi 0. Tapi sisa berarti jadi PB ditambah Q. Nanti kita cari P dan Q-nya dengan mengeliminasi dua persamaan ini. Untuk mendapatkan eliminasi nanti untuk mendapatkan P dan Q. Jadi gitu caranya ya. Oke, untuk yang berikutnya ini adalah contoh yang pertama untuk soal yang pembaginya bentuk kuadrat. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kalian bisa menggunakan tadi yang teorema sisa atau juga bisa menggunakan eh, atau juga bisa menggunakan cara Horner. Kita coba dulu menggunakan cara Horner ya. Kita coba menggunakan cara Horner. Di sini, kalau menggunakan cara Horner, berarti kalian kalau pakai Horner Kino harus tuliskan pengali yang pertama, 2 ya. 2 itu dari sini, negatif dari koefisien X. Pengali yang keduanya itu adalah 3, adalah konstanta, kemudian kalian tuliskan koefisien-koefisiennya, koefisien X pangkat 4-nya 1, kemudian 0, kemudian min 1, kemudian 0, kemudian negatif 4. Itu kan? Kemudian ini pengali yang pertama adalah 2, pengali yang kedua adalah 3. Kita pisahkan dulu yang jadi sisa dan hasil. Kita tuliskan ke sini, ini 1, dikalikan pengali yang pertama adalah 2, dikalikan pengali yang kedua adalah 3. Ini dijumlahkan. Ini jumlah jadi 2, kalikan pengali yang pertama adalah 4, kalikan pengali yang kedua adalah 6. Dijumlahkan berarti menjadi ini 6 ya. Kalikan pengali yang pertama berarti 12, kalikan pengali yang kedua 18. Dijumlahkan 18, dijumlahkan berarti 14. Oke, berarti sisanya adalah 18x ditambah dengan 14. Gitu. Kemudian gimana kalau soal ini dikerjakan pakai cara teorema sisa? Kalau pakai cara teorema sisa, berarti kalian harus mencari dulu pembuat 0 dari pembaginya dengan cara faktorkan. Ini faktorkan, sama dengan 0,
berarti dikalikan hasilnya negatif 3, dijumlahkan 1, berarti negatif 3 sama positif 1. Berarti X-nya sama dengan 3, X yang pertama, X yang keduanya sama dengan negatif 1. Ingat, kalau menggunakan teorema sisa, kita cari berarti F3 tinggal masuk-masukkan ke sini. Ini 3 pangkat 4 dikurangi 3 pangkat 2 dikurangi 4. Berarti sama dengan 81 dikurangi 9 dikurangi 4. Sama dengan 81 dikurangi 9, 72. 72 dikurangi 4 berarti 68. Kemudian F-1 sama dengan min 1 pangkat 4 dikurangi min 1 pangkat 2 dikurangi 4. Berarti 1 dikurangi 1 dikurangi 4 sama dengan negatif 4. Nah, kita punya sementara F3 sama dengan 68 dan F negatif 1 sama dengan negatif 4. Sementara kita punya sisa pembagian dari suku banyak itu, kalau pembaginya bentuk kuadrat, sisanya adalah berarti bentuk umumnya AX tambah B atau PX tambah Q sama aja. Ibu tuliskan PX tambah Q. Ingat, F3 berarti sama saja sisanya. Sisanya berarti PX tambah Q, X-nya diganti 3. 3P tambah Q. F3 berapa hasilnya? 68, jadi ditulis 68. Kemudian F min 1, berarti P kali min 1, min P ya. Min P tambah Q. Hasilnya sama dengan min 4. Kita kan tinggal eliminasi gitu kan. Eliminasi habis Q-nya. Berarti ini adalah 4P. Ini sama dengan 72. 72 dibagi dengan 4P. Dibagi dengan 4. Berarti P-nya sama dengan 18 ya. Tinggal nyari sekarang Q-nya. Q-nya berarti kita substitusikan min P ke sini nih. Ke yang ini. Kita mau mencari Q-nya. Kita substitusikan ke yang min P tambah Q sama dengan min 4. Jadi kita dapatkan min 18 ditambah Q sama dengan min 4. Dapatlah Q-nya min 4 tambah 18. Berarti 14. Dari sini kita dapatkan sisanya sama dengan, ingat sisanya ini. PX tambah Q, ini sisanya nih. PX tambah Q, P-nya adalah 18, berarti 18X tambah Q, Q-nya 14. Nah, ini adalah contoh yang kedua dari bentuk soal yang pembaginya berbentuk kuadrat. Diketahui fx dibagi x min 2 bersisa 2 dan fx dibagi x min 2 x tambah 2, bersisa negatif 1. Tentukan sisa pembagian fx oleh x kuadrat tambah x dikurangi 2. Yang perlu diperhatikan di sini, suku banyak yang akan dibaginya tidak diketahui. Ya, tidak diketahui derajat tertingginya berapa dan ada berapa suku. Jadi, soal ini tidak bisa diselesaikan pakai cara Horner.
Dan kita akan mencari sisanya menggunakan teorema sisa dengan terlebih dahulu memfaktorkan pembaginya. Di sini pembaginya berarti kalau difaktorkan jadi gini, sama dengan 0 dikalikan negatif 2 dijumlahkan 1. Berarti positif 2 dan negatif 1. Kita dapat X yang pertamanya negatif 2 dan X yang keduanya adalah 1. Oke, dari soal diketahui bahwa Fx dibagi X min 1 sisanya 2. Apa artinya? Artinya kita bisa menuliskan informasi yang pertama ini menjadi F1 sama dengan 2. Itu informasi yang pertama. Informasi yang kedua, kita bisa dapatkan di sini Fx dibagi X plus 2 hasilnya negatif 1. Berarti kita dapatkan F min 2 itu sama dengan negatif 1. Sisa pembagian oleh ini, sisanya itu karena pembaginya bentuk kuadrat, berarti sisanya akan berbentuk Px ditambah Q. Yang ini berarti karena pembuat nolnya 1, berarti kita dapatkan X di sini 1 ya. Berarti kita dapat P tambah Q. Sama dengan berapa? Sama dengan 2. Ini karena pembuat nolnya negatif 2, berarti sisanya di sini juga diganti dengan negatif 2. Sehingga kita dapatkan negatif 2P ditambah Q, itu hasilnya sama dengan negatif 1. Ya, jadi kita akan peroleh P dan Q-nya dengan dieliminasi. Tinggal eliminasi, dikurangi, berarti Q-nya habis, P dikurangi negatif 2P, 3P. Sama dengan 2 dikurangi negatif 1 juga 3, berarti P-nya sama dengan 1. Q-nya berapa? Tinggal substitusi. Ingat P tambah Q sama dengan 2. P-nya adalah 1 ditambah Q sama dengan 2. Berarti Q-nya sama dengan 1. Dapat Q-nya 1. Dapat P-nya 1. Jadi sisanya Px nih, sisanya Px tambah Q. Berarti P-nya 1, berarti 1x tambah Q. Q-nya 1. Atau X tambah 1 saja. Gitu ya. Oke, demikian tadi penjelasan untuk penggunaan teorema sisa untuk mencari sisa dari pembagian suku banyak ketika pembaginya berderajat 1 dan berderajat 2. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian dalam memahami penjelasan tadi, silakan dikerjakan latihan soalnya. Ada 3 nomor yang harus kalian kerjakan ya, dan dikerjakan di rumah. Untuk pertemuan kali ini dicukupkan sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.